kita kan merhatiin ya, maksudnya nggak akan nyangka terbang. Itu terbang kayak ke Rizka, itu sampai Rizka teriak, nggak ngontrol, itu teriak, nangis sampai teman Rizka yang depan tuh yang ngebanting Rizka marah lah ya. Kalau Sundanya ngomongnya gini, gandeng, jempe, cenanan jempe. Dulunya ada perempuan yang diperkosa sampai meninggal, tapi walau alam itu benar enggaknya Rizka dengar cerita itu sebelum Rizka pernah naik ke gunung itu. Ini kalau dilanjutin gak akan benar katanya. Aneh banget, ini kita nggak nemu lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Teh Rizka. Waduh Teh, makasih banyak Teh ya. Udah meluangkan waktunya nih untuk berbagi pengalamannya gitu ya, tentunya saat naik gunung nih gitu kan. Kumaha damang? Ya gitu kan. Alhamdulillah bager. Apa tuh? Apa? Bager tuh baik ya? Bader? Bager. Oh bager, bader mah. Tapi aku juga nggak tahu deh, kurang bisa Sunda. Ya, asli Bandung tuh. Asli Bandung. Asli Bandung, aduh kumaha ya. Aduh gagal gitu ya, kan. nggak apa-apa. Bahasa Sunda kan gitu ya, logatnya ada aksennya. Aduh kumaha atunya. Aduh aing mah di dia cicengiran wae kaditu ya gitu kan. Pokoknya dikit-dikit Kak bisa bahasa Sunda, tapi Sundanya tuh Sunda kasar mungkin yang kayak aing gitu kan kasar ya. Iya, kalau alus kan abdi katanya, iya, ada abdi, urang juga kan katanya kasar. Terus apa lagi? Paling sebatas kayak salam sapa gitu aja gitu. Iya. Kalau untuk percakapan gini, saya update gitu kan. Tapi lagi belajar khususnya Sunda gitu kan. Oke Kak. Sebelumnya lagi dong gitu kan. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak ya. Siap. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, Teh aja kali ya. Boleh. Teh Rizka akan membagikan pengalamannya saat naik gunung mana tuh? Kebetulan Gunung Singa di daerah Soreang, Jawa Barat. Oh, Singa. Iya, Singa. Itu kalau di Google-nya Singgah. Tapi kalau orang-orang sekitar sini nyebutnya Singa. Singa. Oh. Kayak perahu aja. Cuman kita nyebutnya perahu. Perahu. Gitu. Oh, Gunung Tangkuban Perahu. Oh, yang di sini ya. Perahu gitu ya. Ya, Jawa Tengah kan itu di Google-nya perahu. Perahu, tapi kita biasanya perahu gitu. Ini Singa, tapi kita nyebutnya Singa. Singanya nggak yang itu kan, rar gitu nggak ya? Gitu. Kamu nanya, bukan gitu ya? Oh kirain gitu kan, Singa gitu kan. Oke Kak, itu tahun berapa tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Kebetulan tahun 2021. 21 berarti? 2021 awal tapi. Awal, oh berarti mau 2 tahun ya? Iya. Nanti kan beberapa hari lagi udah ganti tahun 2023 gitu kan. Oke Kak, kalau boleh tahu Kak, ngalamin kejadian apa tuh saat pendakian ke Gunung Singa Rar itu? Waktu pas itu ya sampai nggak jadi naik gunung aja. Sampai nggak naik gunung? Nggak jadi. Padahal kita udah sering ke situ. Terus ngelihat sosok kuntilanak putih. Di situ? Pas di jalannya, karena kita nyari-nyari untuk masuk jalurnya itu nggak ketemu. Oh, nggak ketemu. Sampai temen ada yang tumbang, terus ngeliat juga temen. Sampai kita pindah tempat ngecamp. Nggak jadi nge-trek, akhirnya kita cuman camper doang. Nge-camper doang? Iya, tapi tetap aja kita diikutin. Mendingan turun kalau gitu tadi ya. Tapi itu 2 hari 1 malam ya tetap ya? Iya. 1 malam ya berarti hitungannya ya? 2 hari 1 malam iya. Ya 1 malam lah gitu, oke Kak, mungkin tahan dulu kali ya ceritanya nih Kak. Teman-teman semua biasanya penasaran, tapi biasanya kalau narsum cewek ini penasaran bukan cerita nih Kak. Instagramnya nih Kak, biasanya nih. Instagramnya apa sih Kak kalau boleh tahu? Instagramnya Rizka Marlia 08. Nah, Rizka Marlia 08 gitu kan. Link Instagram Kak Rizka di bawah video. Oke. Mungkin tahan lagi nih kayak cerita nih kayaknya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
sikat. Jadi waktu itu kejadiannya pas awal tahun 2021. Kebetulan kita nggak ada kegiatan, jadi nggak ada kerjaan, lagi kosong aja gitu. Tiba-tiba bukan lagi ngumpul, awalnya lagi ngomongin planning buat kerjaan kan berdua tuh sama temen. Malam-malam tiba-tiba kepikiran kok pengen ngecamp gitu. Kemana ya enaknya? Terus temen bilang Gunung Singa aja gimana? Oh oke lah, ayo kita ke Gunung Singa. Dan itu tuh kita ke Gunung Singa tuh kasarnya udah sering. Dan Gunung Singa itu kenapa kita milih ke Gunung Singa? Soalnya hitungannya itu gunung yang nggak terlalu tinggi banget ya. Masih 1.700-an. Oh, nggak nyampe 2.000. Iya, nggak nyampe. Dan itu tuh 1.700-an itu udah, maksudnya udah dari kita mulai nge-trek aja udah tinggi kan. Udah kayak pertengahan gitu. Okay. Kayak sejam juga nyampe mungkin ya. Kalau kita langsung bablas gitu. Soalnya udah tangga semua. Akhirnya kita ngajakin dua teman kita lagi, dua teman yang laki-laki juga. Jadi di sini posisinya Rizka perempuan satu-satunya. Akhirnya kita calling, oke lah gas, siap gitu kan. Kita prepare, terus pas ngeliat jam itu jam 11 lebih 3 menitan mungkin ya, jam 11 3 menitan kita OTW dari rumah Rizka. Dan kebetulan itu malam Jumat. Malam Jumat dan itu ya menurut Rizka ya udah nggak apa-apa lah ya, selagi kita mikirnya santai, positif gitu ya, positif ini nggak apa-apa. Akhirnya kita dari Cibaduyut menuju titik lokasi kita ketemu di Katapang. Akhirnya ketemu, kita berangkat jadinya 2 motor, 4 orang, 3 laki-laki 1 perempuan. Dan kebetulan itu kita posisinya pakai motornya motor tua ya, jadi nggak bisa terlalu ngebut banget. Apa Vespa atau CB? Bukan CB yang kayak apa sih yang merah? Bukan, yang merah-merah gitulah. Merah-merah itu nih, Girin. Kayak gitu tuh. Gitu ya. Nah, akhirnya kita beli logistik juga di warung karena supermarket, minimarket udah pada tutup kan ya. Akhirnya kita beli di warung yang seadanya. Langsung kita menuju daerah Soreang karena kebetulan Gunung Singa itu ada di Soreang. Nah, jadi kalau mau ke Gunung Singa itu ke base campnya kita harus masukin dulu rumah warga. Nah, kebetulan anehnya di malam itu tuh kasarnya kita udah hatam lah ya ke lokasi itu. Tapi nggak tahu kenapa kayak susah aja nemu buat masuk ke base camp itu ya, jalan ke base camp itu ya. Tiba-tiba kok kesini nggak ya, kesini kok kayak muter-muter gini gitu kan. Kita udah berapa kali kayak kesini salah, nggak nemu, kesini salah, jadi kayak masuk ke gang itu salah lagi. Akhirnya kita muter-muter aja sampai ada di satu sisi kita tuh masuk ke kiri tuh ada agak mengecil, terus kita masuk, di situ ada pepohonan kan, itu ada, kita dihadang anjing. Serius. Dan itu anjing ngegonggong kayak bener-bener mau nyergap kita. Wah, pokoknya sampai sama teman Rizka kan sampai kita berusaha menghindar lah ya sampai jalan. Nah, akhirnya udah ngelewatin anjing itu, kita terus jalan. Nah, itu yang aneh itu bentar-bentar ini yakin ya kesini karena si jalannya itu udah bener-bener kayak hutan dan jalan di situ tuh udah rusak parah. Oh, kayak kebayang nih, udah kebayang ya nih. Kan, kebayang kan, jadi jalan rusak. Jadi udah perbatasan ya, aspal sama jalan rusak. Pohon-pohon. Jadi dan itu emang sih masuk satu mobil gitu jalurnya. Udah kayak gitu, berhenti kita di situ. Sekarang nanya, emang yakin kesini? Bisa kok kesini juga kayaknya, katanya. Cuman kayak tidak meyakinkan gitu kan, kayak tidak meyakinkan. Udah, coba paksa, jangan. Kataku jangan dipaksain, kayaknya ini bukan. Soalnya serem juga kan, gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Maksudnya akhirnya kita muter balik. Dan pas kita muter balik, kita kan ngelewatin lagi yang anjing tadi kan. Anjing itu udah diam di tengah-tengah jalan. Ngegonggong nggak yang muter balik? Nah, awalnya nggak ngegonggong. Pas kita makin deket, dia makin ngegonggong kan. Dan yang Rizka baru si anjing itu kayak nyerangnya tuh mau ke Rizka. Jadi padahal motor di belakang masih ada tuh. Cuman kayak ngejar-ngejarnya tuh ke Rizka. Ya kan aku takutnya najisnya ya, bukan masalah itunya. Itu sampai kaki ngangkat kayak, kenapa gitu kan. Akhirnya kita ngelewatin, kita muter lagi ke kiri. Kan dari tadi keluar ke kanan, kita belok ke kiri, kita ke kirinya. Terus muter-muter kok nggak ketemu jalur gitu kan. Nggak ketemu sama sekali. Padahal itu masih rumah warga.
masih banyak rumah warga. Sampai ada di satu momen kita tuh jalan-jalan terus ya, itu udah keluar dari rumah-rumah warga. Itu tuh kalau orang Sunda tuh bilangnya hawur koneng. Hawur koneng? Itu tuh bambu kuning. Oh, bambu kuning. Ya, itu kiri kanan, jadi kayak pertigaan. Kita keluar dari sini, ke sana lurus, ke sini ke kiri kan. Di sini-sini tuh ya bambu kuning itu. Dan itu gelap banget. Itu tuh dari awal kita di sini, ternyata teman-teman Rizka juga ngeliat, bukan cuma Rizka doang. Ada ya putih-putih, aduh apa nih, udah feeling nggak enak, udah tau lah itu apa. Cuman udah bismillah aja, makin dekat, kita kan merhatiin ya, maksudnya nggak akan nyangka terbang, itu terbang kayak ke Rizka, itu sampai Rizka teriak, nggak kontrol, itu teriak, nangis, sampai teman Rizka yang depan tuh yang ngebancing Rizka marah lah ya. Kalau Sundanya ngomongnya gini, gandeng, jempe, cenanan jempe. Dia juga karena panik, jadi artinya tuh diam, udah nggak apa-apa. Iya, panik lah. Gitu. Dia juga sebenarnya panik, yang belakang juga panik kan. Juga. Kita itu motor nggak bisa ngebut karena posisi udah agak mulai menanjak kan. Itu gelap banget, bener-bener gelap. Akhirnya itu Rizka sampai nangis, sampai gini banget nggak mau ngeliat, karena yang awalnya tadi kita ngeliatin gitu fokus. Karena diam kan posisinya, tiba-tiba ngelebatnya tuh ke Rizka. Rizka gitu ya. Itu tuh kalau kayaknya kena deh kalau ini, cuman emang nggak kerasa aja. Kayak angin nggak ketika? Nggak ada kayak angin nggak sama sekali. Karena berarti kayak tembus tuh menutup. Iya, kayak langsung gitu kan, langsung teriak, nangis gitu kan. Akhirnya pas udah kita mutusin langsung jalan lurus kan. Nah, kita berhentinya itu salahnya ya masih di daerah situ dan emang masih gelap, dan itu bentar kata teman Rizka yang ngebanyain tuh. Ini kalau dilanjutin gak akan benar katanya. Aneh banget, ini kita nggak nemu lokasinya gitu kan. Terus kita udah ya sampai yang tadi tuh, sebelum kita ke lokasi itu tuh ada satu rumah isinya tuh anjing semua kan. Dan itu ngegonggongin juga. Apa sih, kita emang kayak maling gitu ya? Iya. Digonggongin terus. Ya mungkin kan kalau yang kayak gitu katanya penciumannya tajam ya. Ya nggak tahu lah ya. Iya. Akhirnya ini nggak akan benar kalau dilanjutin. Ini udah nggak akan benar ini. Terus tuh masih shock, masih nangis. Udah, kita pulang aja, kita turun dulu ke bawah, intinya kita keluar dulu dari wilayah ini. Akhirnya kan kita balik lagi tuh, tadi kan kita dari sini munculnya, nah kita belok ke yang kesininya. Kita ke situ, nurun tuh jalannya udah mulai nurun, taunya Gunung Singa tuh di pinggir kita, itu gagah banget itu, serem banget, kayak itu gunungnya. Cuman bukan jalur, jadi kayak jurang gitu, cuman emang Gunung Singa di situ. Kok kayak serem ya gunungnya ya. Oh ya udahlah, kita jalan, akhirnya kita keluar, udah nemu rumah-rumah, kita istirahat dulu di pinggir. Dan ternyata teman Rizka yang di belakang, yang dibonceng, dia udah pucet banget. Katanya mual, itu udah pucet banget lah. Kan takut ya, ini kenapa katanya. Cuman kita kayaknya kalau pulang tanggung nih, posisi ngeliat udah, tadi kan kita maksudnya dari rumah tuh berangkat jam 11-an ya. Perkiraan kita tuh ngerasanya kayak cuman 1 jam atau 1,5 jam lah ya. Kita udah ngeliat jam tuh udah 2:30, udah masuk Jumat. Ini kalau pulang tuh kayak tanggung katanya. Udah, kita memutuskan untuk ngecamp aja ke wilayah ada Ciwidey. Cuman nggak bisa disebutin sih itu ada tempatnya. Itu belum dikelola juga, cuman kayak tempat ngecamp biasa. Kayak buper kayak gitu, bumi perkemahan, atau cuma kayak lapang pohon pinus aja gitu? Nggak ada pohon pinusnya justru. Oh, ngeplong. Jadi ngeplong kayak ranca upas gitu loh. Cuman ada pinggirnya tuh sungai ngalir. Tapi bukan di ranca upas bukan, gitu ya? Itu ada di Ciwidey, cuman bukan lah itu ada. Di situ kita akhirnya ngecamp ke situ karena motor bisa ditaruh di pinggir kan. Akhirnya kita ngediriin tenda dan lain-lain, kita capek kan, istirahat tidur aja. Nah besoknya teman Rizka tuh yang kemarin pucet itu, dia muntah-muntah, katanya ini udah nggak kuat, nggak tahu kenapa, padahal pas kita berangkat dia sehat-sehat aja, seger sehat, gitu ya, seger-seger aja. Akhirnya dia nelpon temennya, jemput deh kayaknya, soalnya nggak mau ngerepotin kita juga, kita kan udah niat ya udah kita aja yang nganterin, udah nggak usah katanya, karena kita memutuskan untuk 1 malam lagi ngecamp. Akhirnya dia pulang ngejemput, kita tinggal bertiga kan, itu 2 tenda. Nah, terus di situ tuh hari Jumat posisinya, karena bukan hari weekend, jadi sepi kan. Terus kebetulan kita tuh jadi agak naik gitu, kita di sininya, jadi menyepi gitu lah. Ada beberapa orang di bawah, tapi yang kan cuman kayak 1-2 tenda itu kelihatan. Nah dari situ udah mulai maghrib tuh hujan, dan itu tuh anehnya tuh sepi
banget, sepi, bener-bener sepi dan nggak ada suara jangkrik satupun, nggak ada. Itu kayak aneh, sunyi gitu ya, bener-bener sunyi. Makanya kok aneh, ya udah deh tidur nih. Udah mah kita kekurangan tidur juga kan yang sebelumnya. Akhirnya kita tidur di tenda, kepisah kan, sendiri, mereka berdua. Nah, kedengeran tuh teman Rizka yang di sana tuh salah satunya dia keluar, pengen buang air besar ya. Tiba-tiba dia teriak, ngomong kasar lah, teriak. Tiba-tiba dia kayak kedenger lah, masuk ke tenda gitu. Lah, Rizka kenapa ya? Rizka kenapa? Dia nggak ngejawab, malah kayak nangis gitu kan, nangis. Udah mulai panik tuh di situ. Kenapa nih? Terus udah kayak gitu, udah aja dia kayak suaranya udah diam, tenang, kata teman Rizka. Rizka nanya kenapa tuh nggak dijawab terus. Akhirnya ya udah deh, tidur lagi aja. Cuma kayak kenapa sih ini kalau malam sepi banget, kayak ngedadak takut banget. Tidur itu nggak bisa karena jaga-jaga. Kayak takut banget. Tiba-tiba dari situ ngedengar suara anak ayam. Cit. Aduh, kata Rizka, ini udah nggak bener nih, udah nggak bener. Tiba-tiba Rizka keluar tenda yang rusuh gitu loh. Rizka, apa sih? Pas dibuka langsung tiba-tiba, apa sih kalian, kenapa? Ikut tidur di sini. Kenapa? Tenda bocor. Nggak percaya. Itu muka mereka udah pucat banget. Apa sih? Tiba-tiba mereka tidur, tapi ujung-ujungnya kita nggak tidur, diam aja. Diam, ngopi nggak mau, makan nggak mau, karena kenapa nih malam kok kayak kita kayak ada sesuatu yang ngawasin kita gitu kan. Posisi kita tenda dibuka aja, karena kan percuma juga kita nggak tidur. Ngerasa nggak sih? Udah, katanya, udah. Mereka kayak trauma gitu. Nih anak kenapa gitu kan. Terus suara anak ayam kedengar lagi. Terus tiba-tiba teman Rizka yang tadi pup itu dia nangis. Pengen pulang. Kenapa? Kan. Wah, di situ udah mencekam banget. Akhirnya kita nggak tidur full sampai pagi, itu jam 5:30 kita langsung pulang. Mutusin pulang. 5:30 langsung pulang gitu? Langsung pulang, karena meskipun udah siang kita tetap nggak tenang, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa, pikirannya nggak tahu kemana gitu. Nggak tenang aja, nggak tenang. Nah akhirnya kebetulan kita keluar gitu. Ada kafe teman kita singgah dulu ke situ. Terus sekarang penasaran kan, ditanyain nih, tadi malam kenapa sih? Jadi gini Riz, katanya. Aku kan pup, katanya. Pup itu kebetulan pinggir pohon gede, katanya. Kamu ngeliat gak, katanya, pas waktu di sana, pas kita mau ke singa yang cewek yang terbang? Iya, aku ngeliat lagi, katanya. Ngeliat lagi dia. Teriak di situ dia. Karena bener-bener ngelayang gitu. Jadi nggak stay di bawah, jadi ngelayang gitu. Melayang. Maksudnya kayak terbang gimana? Yang melayang tapi diem gitu ya. Dia kaget tuh di situ, langsung dia masuk tenda kan. Udah kayak gitu. Nah, pas di tenda tuh dia kan nangis, belum kontrol kan. Nah, ternyata pas dengar suara anak ayam, mereka makanya memutuskan untuk pindah kan. Suara cewek ketawa tuh di situ, di pinggir tenda dia. Makanya langsung di situ makin sini nahan gak bener, kayak mereka ngerasanya itu cewek mau masuk tuh, makanya mereka ke tenda. Aku, ya Allah, kata, masa sih sampai ngikutin, kata. Akhirnya pas kita pulang, teman Rizka yang pulang duluan itu ternyata sakit 5 hari, dan sakitnya tuh yang nggak jelas gitu, paling kayak panas dingin, mual kayak gitu. Rizka mikirnya masuk angin mungkin, cuman kayak masa sih gitu kan. Tapi mau ditanyain juga takut gitu kan. Ya akhirnya nanya-nanya juga, ngelihat di mana, katanya. Di sana. Oh, coba deh ke sana lagi, katanya. Akhirnya kita bertiga, nggak berempat karena teman Rizka masih sakit. Kita ke sana lagi siang-siang. Pas kita ke sana siang, lah, ini base camp. Ketemu. Itu. Kok bisa gitu ya? Apaan sih? Ini udah nggak bener. Terus kita ketemu lagi anjing kan. Itu kita nggak digonggongin sama sekali. Diem deh. Biasa aja kayak ngeliat. Terus kan udah banyak warga kayak gitu kan. Terus akhirnya kita, nah yang justru yang susah ketemu tuh yang kita waktu ngelihat sosok itu. Kita tuh, kemana ya waktu malam, waktu kita coba-coba nyari-nyari. Akhirnya kita ketemu lokasi di situ. Ya akhirnya kita minta maaf kayak kalau misalnya kita salah atau apa, nggak ada niatan. Ya intinya jangan diikutin lagi lah kayak gitu. Dan kita pulang dari situ kita ngumpul. Teman kita yang sakit nelepon, sini katanya ngopi. Lah, udah sembuh nih anak. Kita pulang,
Tahu katanya setiap malam dimimpiin katanya, mimpiin cewek itu lagi. Lah, padahal kita mestinya nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, nggak ada bawa sesuatu yang aneh. Cuman emang mungkin untungnya gitu ya, kita nurunin ego kita untuk tidak lanjutkan pendakian ke Gunung Singa. Karena kalau kita ngelanjutin nggak tahu bakal ada apa. Karena gunung tuh nggak bisa disepelein gitu. Meskipun itu mau gunung tinggi, mau kecil, kalau emang udah ada kejadian di bawah mending jangan dilanjutin. Dan kebetulan rumornya ya di gunung itu tuh dulunya ada perempuan yang diperkosa sampai meninggal. Tapi walau alam itu benar enggaknya, Rizka dengar cerita itu sebelum Rizka pernah naik ke gunung itu. Dan kebetulan ke gunung itu tuh udah sering banget karena ada banyak acara juga yang ngadain acara di gunung itu. Dan setelah itu ya kita lebih waspada aja dan lebih lihat jam sih kalau mau. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Kak Rizka nih ketika saat itu mendaki ke Gunung Singa. Ya. Singa Alip bukan? Yang rar gitu. Bukan ya? Singa rar gitu kan. Kamu kemana? Kamu nanya terus kan yang apa rumornya apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Iya. Cepmek. Gitu kan. Cepmek ini cepmek ya gitu kan. Oke. Terus saya baru tahu Kak nama Gunung Singgah ya, tapi biasanya orang Bandung atau pendaki itu biasanya namanya Gunung Singa, famous-nya gitu kan? Gunung Singa. Gunung Singa. Nah, Gunung Singa dalam artian apakah ada? Bukan singgah ya. Berarti kan kayak saya belum baca Gunung Singa sama sekali. Jadi mungkin ya, ini preset aja kayak dulunya itu mungkin situ ada persinggahan siapa kali ya? Iya, kayaknya iya. Namanya kan bisa nama suatu gunung kan biasanya itu pasti mempunyai arti, makna gitu ya. Iya betul. Soalnya waktu pas pertama dulu banget, tahun berapa? 2020 kalau nggak salah ya. Waktu pertama ke gunung itu tuh kan masih belum seramai sekarang dan belum ada penanaman ya. Jadi kayak gersang gitu. Di atas tuh cuma ada kayak bambu-bambu gitu, pohon-pohon bambu di puncaknya. Jadi kayak puncaknya tuh kecil banget lah gitu. Di sana tuh banyak sesajen Kak. Kebetulan masih dipercaya hal-hal yang kayak gitulah. Akhirnya dikelola sama salah satu komunitas di Kabupaten Bandung. Mulai ada penanaman, acara-acara yang kayak gitu mulai dikelola lah. Terus ada warung juga di sana kan. Jadi udah mulai aman gitu. Fasilitas lah ya gitu yang tadinya kesannya nggak kurus sekarang jadi kurus berkat komunitas dari Bandung itulah gitu kan gitu. Berarti di puncaknya tuh saya baru bisa gambarin di puncak itu kecil tadi ya. Atau jadi awalnya tuh kan kita naik tuh, jadi sekarang udah tangga semua tuh. Oh, tangga semua. Ya udah dibikin tangga semua karena udah dikelola banget. Cuman kalau dulu emang belum. Nah udah kayak gitu tuh, jadi kayak biasa gitu udah ada warung, sini agak hamparan. Nah kita naik sedikit, nah itu puncaknya yang plakatnya ada plakatnya gitu. Gunung Singgah gitu ya. Singa sih kalau ditulisnya. Singa lah ya, singa gitu kan. Nah ternyata dalam tadi juga udah jelaskan kalau nggak cuma sekali nih. Iya, udah ke situ nih. Iya betul, udah beberapa kali dan itu cukup sering maksudnya. Cukup sering gitu, bukan kayak kita maksudnya lagi pengen pemanasan tuh sebelum ke gunung-gunung. Biasa ke situ. Iya, ke situ dan itu sendiri juga pernah maksudnya. Karena kehitungnya maksudnya ya nggak terlalu inilah ya. Iya, maksudnya enjoy lah buat apa namanya trekking tuh enjoy lah ya. Sampai sempat Rizka ngelihat papasan sama orang-orang yang bawa sepeda ke puncak. Wah, bisa itu? Bisa dibawa, mereka dibawa. Oh, nggak di ini ya. Kirain kan, makanya kan tadi Kak Rizka bilangnya tangga bawa sepeda, gimana tuh duduk. Kecuali kalau sepeda Sipa kayaknya bisa. Oh bisa juga sih, juga ya. Oh berarti dia naiknya tuh digotong? Ya dinaikin. Ya, karena maksudnya gunungnya nggak kehitung yang gunung tidak terlalu tinggi dan emang maksudnya aman lah. Aman lah gitu ya, buat mungkin sanak family, keluarga gitu ya. Betul. Berarti di gunung itu sering banget banyak acara. Ya. Dari komunitas biasanya berarti itu. Setiap 17 Agustus tuh pasti ada pengibaran bendera raksasa sama pengibaran kita upacara kayak gitu. Oh, di puncak gunung itu. Ya. Kayak penanaman juga kayak gitu. Nah, berarti sekarang udah dikelola nih kayak. Ya. Udah sama dikelola sama sekarang? Warga juga di situ. Oh, warga udah. Sekarang udah sama warga. Sama warga ya. Berarti untuk ekonomi warga juga kan bangkit dong di situ kan. Betul. Jadi teman-teman semua tuh ya kalau bingung nih warga Bandung khususnya gitu kan, mau refreshing, Bunaran udah Bang, Melayang udah, Gunung Singa, betul, ya kan? Betul, bisa. Gitu kan tadi
udah jelaskan treknya nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi treknya tuh nggak ada bonus, jadi emang langsung tangga gitu. Langsung jelas tangga gitu ya. Semua, ya. Jelas, terus nggak terlalu lama. View-nya pastinya kalau Bandung tuh cakep-cakep semua. Betul, itu gitu city kan. light-nya kelihatan banget. City light kelihatan di situ. Kelihatan banget. Wow. Keren, pokoknya wow. city light semua. Nah, berarti saat ini diurus sama warga untuk registrasi berarti udah sekitaran berapa? Belasan ribu. Kalau sekarang kayaknya parkir 5.000, bayar masuknya 10, jadi total 15 kalau nggak salah ya. Normal gitu kan, dengan teman-teman semua bayar 15.000, aman, nyaman gitu kan, fasilitas udah ada warung. Dan di atas juga udah ada air juga. Ada air, dan juga selain itu bisa memberdayakan masyarakat situ, membangkitkan pariwisata daerah Bandung, saya Gunung Singa, kan gitu ya kan. Betul. Oke, kita balik lagi di manuver lagi nih ke ceritanya Kariska nih gitu kan. Ini kan sempet ada apa namanya, kayak kita bilang miskun lah ya tadi ya, miskun lah atau princess, ada lagi teteh kunti gitu, atau teteh kun gitu kan, apa itulah namanya gitu kan. Itu kan sempet kayak nabrak ya, jadi yang tadinya diam itu tiba-tiba ngelayang nabrak kayak. Nah, saat kayak si Putih itu nabrak, perasaan Kariska saat itu apa? Maksudnya nggak kerasa dingin, nggak kerasa ada yang nyentuh, nggak ada, cuman di situ langsung kaget. Langsung di situ teriak, nggak ngontrol, nangis. Oh iya. Karena juga sih. ya maksudnya bayangin kita kalau nonton video yang diam tiba-tiba ada penampakan kayak juga langsung kaget. Apalagi ini kita yang maksudnya tadinya ya udah kalau dia stay di situ bismillah taunya nyamperin. Dan udah ditandain juga sih sebenarnya dari awal tuh paham gitu sampai sini kenapa sosok anjing-anjing di situ pada ngegonggong tuh ya, karena ya setahu Rizka, anjing itu emang penglihatannya kurang, cuman dari penciumannya itu tajam. Kayaknya mereka mencium sosok itu, jadi ngikut. Mungkin juga Kariska nggak ngelihat, tapi si anjing itu mencium gitu ya. Jadi dia ngegonggong pas Kariska lewat tuh. Iya betul. Dan sampai sekarang dianehin itu kenapa misalnya kalau si itunya ngikut ke kita, tapi yang sakitnya teman Rizka sampai dia dimimpiin terus itu. Iya juga ya. Nah itu. Kenapa ngarahnya ke Rizka, cuman kenapa yang kenanya tuh dia. Mungkin saat itu karena Kariska cewek sendiri kali. Iya. Yang miskun kan cewek, nggak mungkin suka sama cewek kan. Mau kenalan makanya cowok yang deketin. Iya, bisa jadi. Jadi kan kita positive thinking aja ya kan. Iya benar-benar. Iya kan positive thinking aja gitu kan. Nah, terus kemudian juga apa namanya ketika di tempat camp ya. Tempat camp itu kan sempet apa namanya tuh si temannya Kariska masuk ke dalam tenda tuh yang habis pop itu ya. Iya. Duduk dengan alibinya kalau di bawah tenda tuh atau kebanjiran lah. Bocor gitu kan. Bocor katanya tendanya bocor. Tapi masuk logika nggak sih Kak? Ketika saat itu ya? Enggak, makanya di situ kan maksudnya jadi posisi tidak tenang semua, langsung nggak tidur semua. Berempat-empatnya tuh. Bertiga kan, yang satu udah pulang. Oh iya lupa, bertiga tuh. Iya. Waduh. Dan itu tuh apa ya, maksudnya kalau di situ jujur Rizka penasaran banget. Dan emang udah kepikiran ke sosok itu. Cuman maksudnya nggak kepikiran si itu ngikutin, cuman maksudnya ngeliat sesuatu, something, cuman nggak ke sosok itu ngikutin. Cuman kayak mau nanya takutnya malah jadi makin tidak kondusif kan. Akhirnya ya udah kita diam-diaman dulu. Oke. Gitu. Wow gitu, jadi kayak seakan-akan malam itu yang tadi udah kegambar sih Kak, sunyi, nggak ada suara jangkrik. Nggak ada jangkrik anehnya. Biasanya kan kalau tonggeret ya? Iya tonggeret yang kayak gitu-gitu kan suka ada, ini kok nggak ada sama sekali. Jadi kayak bener-bener suara hujan. Ya kalau nggak ada horor-horornya sih enak ya kayak gitu. Iya. Cuman kalau di bumbu yang kayak gitu, emang nggak bisa tidur jadi. Nggak bisa tidur lah pasti, kepikiran terus pasti. Merem aja itu kayak kita, kalau kita merem, jujur ya Rizka pribadi, Rizka merem tuh kayak ada gitu, jadi kayak jadi nggak berani tidur, nggak tenang aja. Terus juga kayak seakan-akan pagi tuh lama ya nggak sih? Iya betul. Kalau mau posisi kayak gitu ya? Pagi tuh lama banget, terus akhirnya pas pagi aja masih kayak keadaan kita masih takut. 5:30 itu kan maksudnya udah siang. Udah ini ya terang lah. Cuma nggak tahu kenapa kayak masih kenapa ya, kayak takut aja kayak gitu. Takut banget. Iya, pernah merasakan di posisi Kariska kalau misalkan kalau tidur kan, kalau tidur di gunung kayak tiba-tiba pagi cepet banget. Iya kan, gitu karena kan? Kita kadang gadang juga, kita kan capek terus tiba-tiba kita mau summit atau apa kan. Nah, ketika ngecamp itu Kak, kenapa Kak Rizka nggak sama kan ada beberapa tenda di pojokan ya? Oh iya. Kenapa nggak gitu? Atau mungkin di tempat Kariska tuh nyaman? Kan tadi udah sempat bilang tuh emang pengennya yang agak
menjauh dari menjauh. Emang kayak gitu kan campingnya, Iya, tapi kan betul. itu kan di luar dugaan juga kayak kalau malamnya merasakan hal itu gitu. Karena kebetulan kita itu sering ke situ, jadi pelarian. Oh. Jadi kita tahu posisi yang enak di mana? di situ, di situ. Oh, kan tadi udah dibilang sudah sering ke situ, jadi tahu nih posisi yang paling enak di mana. Jadi kayak dimana. Gunung Singa, tempat itu tuh cuma kayak pelarian kita ya karena tidak terlalu jauh dan maksudnya masih bisa dijangkau dengan waktu-waktu yang tidak lama. Tidak lama lah gitu. Cocok banget untuk orang pekerja yang punya waktu dikit gitu Ya, kan, waktu betul luang banget. dikit langsung ke Gunung Singa tuh, ya kan? Akhirnya kan kita kan udah biasa misalnya di tempat biasa ya, oke. Kan jadi kalau jalan biasa tuh ke bawah tuh, kalau kita ngelewatin perkebunan teh, jadi kita udah di atas gitu. Kalau mau ke bawah tuh ya tinggal turun gitu kan. Dan itu ada orang-orang di bawah kayak gitu. Oh, oke, tapi yang jadi keanehan kenapa ketika malam itu berangkat nggak ketemu base camp ya? Nah itu yang sampai sekarang, maksudnya sering, terus kayak udah tahu banget lokasi pastinya itu tahu di mana. Kok masih bisa nggak ketemu? Iya ya. Kita mikirnya mungkin karena malam, tapi kalaupun karena malam nggak kayak gitu deh. Iya. Malah suasananya beda. iya, ya, malah gitu kita nemu jalur lain yang katanya itu bisa, yang waktu kita yang dihadang anjing itu, anjing ya? yang kita ke hutan itu tuh ternyata katanya bisa ke sana, cuman ya jauh jalannya. Jauh lagi. Oh. Dan itu emang pure hutan katanya. Pure hutan. Hutan katanya. Untung kita nggak ngelanjutin. Iya juga Kalau sih. ngelanjutin tuh nggak tahu tuh naruh motor di mana. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan kalau misalnya ada kejadian beberapa yang nggak enak, mendingan Iya, nggak terusin usah. ya. Takutnya nanti kenapa-napa lagi, nambah repot gitu. Betul. Kak, mohon maaf Kak, ketika saat anjing gonggong atau ketika ada kuntilanak yang apa namanya yang nabrak Kariska atau mungkin ketika di tempat camp kayak Kariska yang selalu jadi nomor satu sasaran dia nih gitu kan, gitu kan biasanya kan banyak banget nih Kak argumentasi pendaki yang terutama perempuan nih kayak katanya kalau mendaki mohon maaf lagi datang bulan sering diganggu. Nah saat pendakian Gunung Singa itu apakah Kariska? Kebetulan enggak. Enggak ya? Enggak sama sekali. Oh. Dan itu maksudnya keadaan lagi bersih dan maksudnya gimana ya? Apa mungkin karena malam Jumat dan yang ya sampai sini juga bingung kenapa harus saya. Iya sih, kenapa harus Rizka. Kariska? Tapi yang sakit tumbangnya teman Rizka. Oh, Ya. sampai tadi berapa hari tuh? 5 hari. 5 hari? Dan dia selama sakit itu dimimpiin ya cewek itu terus. Sampai kita ya kasarnya ke tempat lokasi kita ngelihat, minta maaf taunya dia sembuh gitu. Ya walau alam ya itu, walau alam. Betul, walau alam. Pokoknya di balik pendakiannya Kariska mungkin teman-teman semua bisa nih ambil hikmahnya dan insya Allah juga pendakian Kariska juga bisa dijadikan pelajaran gitu kan. Betul Yang diambil sisi positifnya aja gitu kan. Betul, buang sisi negatifnya. Bener sekali, buang sisi negatifnya. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya, mungkin Kak Rizka punya pesan nih untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Kak. Ya, paling untuk pesannya ya, kalau ada sesuatu yang sudah mengganjal atau janggal, lebih baik tidak dilanjutkan. Lebih baik cari aman aja. Jadi jangan ngikutin ego kalian. Misalnya kebanyakan pendaki sekarang tuh kalau nggak ngelihat badai, cuaca kayak gitu, yang penting nyampe puncak tuh lebih baik. Selamatin dulu deh, nyawa kalian lebih mahal dibandingin eksistensi kalian tuh. Oh, betul itu. Pokoknya kalau kan banyak ketika badai ya. Betul. Ketika ini proses badai biasanya mau summit tuh, Ya, mau benar. puncak tuh ya. Iya, betul. Mau puncak badai masih aja terusin gitu Ngelanjutin. kan. Lanjutin badai, masih aja bangun terus summit. Dengan alasan belum tentu nanti bisa kesini lagi. Iya, gue nggak mau PR di gunung ini. Ya. Biasanya PR lah gitu ya. PR itu harus dihilangin. Karena menurut Rizka ya, puncak tuh nggak akan kemana-mana. Kalian itu yang penting nikmatin perjalanan prosesnya aja. Itu enak banget. Nah itu prosesnya nanti dari proses itulah menjadikan hasil yang bisa teman-teman semua dijadikan pelajaran gitu kan. Betul. Jadi naik gunung itu kalau bisa diambil jangan cuma sampai di puncak, tapi kita prosesnya itu kayak memaksakan. Betul gitu banget. ya. Terus nekat, nggak izin orang tua Nah gitu itu kan. apalagi ya. Kan gitu ya. Hati-hati tuh sama izin orang tua tuh sensitif banget. Nah, doa restu orang tua. Ketika teman-teman semua nggak dibolehin, ya udah nggak usah. Nggak usah. Gitu kan. Mendingan camping aja gitu kan. Oke Kak. Sebelumnya makasih banyak lagi nih Kak ya, udah berbagi pengalamannya nih Kak ketika di Gunung Singa ya. Singa Soreang. Atau Singgah Soreang gitu kan. Jadi diingetin lagi teman-teman semua, misalkan teman-teman semua mau naik Gunung Bandung, daerah Bandung dan sekitarnya terus nggak punya
teman untuk curhat, Kak gunung mana aja nih di Bandung gitu kan, siapa tahu konsultasi Kak gunung mana gitu kan, Manglayang, Marabar atau apa gitu kan, langsung aja tuh teror IG-nya Kariskaya tuh apa itu Kak? IG-nya Rizka Marlia 08. Rizka Marlia 08, bukan 09 apalagi 009 gitu kan. Oh, oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Rizka bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Singa ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak, terima kasih banyak kayak alhamdulillah. Bungkus.